Jangan kemana-mana, langsung saja saksikan. Jangan lupa pantengin terus, like, comment, and subscribe di bawah ini. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kira-kira bacaan apa yang bisa dibaca agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, katakanlah olehmu wahai Aisyah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Itu bacaan-bacaan itu sebaiknya diperbanyak oleh Rasulullah kalau kita ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Selain memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, zikirnya diantaranya itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti Lailatul Qadar itu khusus orang-orang yang tadi sudah pantas mendapatkannya, Kak Asep gitu. Iya, gitu. Tapi ada juga yang menarik ini. Ada juga ulama yang berkata bahwa bukan hanya sholat saja, bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi setiap amal soleh gitu, yang dilakukan oleh umat Islam, oleh orang beriman, dengan tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Jadi selain sholat, selain ngaji dan zikir pun itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu menjawab pertanyaan tadi sih Pak Kiai, karena ada pertanyaan ya, kita nih ada teman-teman di petugas kesehatan, saya suka ngebecandain, tidak mungkin dapat Lailatul Qadar, boro-boro kan ke masjid gitu. Orang kerjaannya di rumah sakit terus tiap malam gitu. Nah, apakah orang-orang yang kerja di rumah sakit ini nggak bisa ya dapat Lailatul Qadar gitu pertanyaannya? Iya, itu tadi gitu. Amal soleh itu tetap dihargai dengan catatan tadi, tujuannya adalah untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya sholat kemudian membaca Al-Quran, kalau dia riya ya kan, masih ada harapan berarti Pak Kiai. Masih ada harapan. Dan orang-orang yang punten yang sedang berzikir, sedang sholat pun mungkin tidak semua mendapatkan malam itu. Iya, tadi itu kan dia dipilih. Gitu, dipilih Lailatul Qadar itu. Ada yang menarik di Quran surat Lailatul Qadar itu ada penjelasan mengenai bahwa malaikat saat itu sedang turun dan malaikat Jibril sedang mengatur urusan-urusan di bumi itu. Ya. Nah, itu penjelasannya apa bagi mengatur urusan-urusan itu? Ya, mengatur urusan di situ artinya atas perintah Allah tentunya. Gitu. Jadi pada malam itu Lailatul Qadar itu para malaikat turun dan juga ar-ruh. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, yang maksud ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Turun ke bumi untuk memberikan salam kepada orang yang sedang beribadah kepada Allah. Sekali lagi, pengertian ibadah itu kan sangat luas. Bukan hanya sholat, membaca Al-Quran dan zikir saja. Gitu. Untuk menyapa, memberikan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, dan tujuannya tadi ibtigha mardhatillah, mencari keriduan Allah gitu. Sehingga salamun hatta matla'il fajar, pada malam itu akan terasa damai sampai terbitnya fajar, karena tadi likasratis salam, banyaknya ucapan salam gitu kan dari para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya pada malam itu. Berarti kalau ciri-ciri fisiknya memang rada sulit ditemukan gitu ya. Tetapi itu lebih ke bagaimana pengalaman orang tersebut yang didapatkan gitu. Nah, misalnya lagi saya berdoa malam itu, kemudian saya merasa wah damai nih gitu. Wah, kok sepi nih bumi ini, kayaknya saya dapat Lailatul Qadar. Kira-kira kalau saya ngaku-ngaku dapat malam Lailatul Qadar itu saya beneran dapat apa enggak sih, Pak Kiai? Ini ya. Kalau begitu nanti semua orang bisa mengaku. Makanya kata Pak Kures, ciri-ciri fisik itu tidak bisa dijadikan tolak ukur.
gitu. Misalnya malam hening gitu kan, tidak terdengar suara apapun, terus kita merasa damai. Apakah itu jaminan kalau kita misalnya jika menemukan situasi dan suasana seperti itu bertemu dengan Lailatul Qadar? Itu belum tentu. Belum tentu ya Pak Kiai ya. Iya. Jadi lebih ke pengalaman personal berarti Pak Kiai ya, di malam-malam Lailatul Qadar itu. Dan pengalaman batin itu kan susah untuk dilukiskan, untuk diceritakan. Berarti kalau ada orang yang ngaku-ngaku dapat malam Lailatul Qadar juga belum tentu ya? Iya, itulah. Seharusnya ya nggak usah diceritain, karena ada pengalaman begitu, ada orang yang malam Lailatul Qadar itu kan katanya bisa, nih selebaran teman-teman itu bisa mengampuni segala dosa-dosanya gitu bukan? Kalau kita sedang berdoa di malam Lailatul Qadar, betul nggak Pak Kiai sih? Kalau misalnya kita dapat malam Lailatul Qadar dan segala dosa-dosa kita betul, itu ada hadisnya dari Rasulullah. Jadi waman qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat gitu, qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan didasari oleh keimanan dan keikhlasan, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi barang siapa di malam Lailatul Qadar itu yang beribadah kepada Allah, ya, memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dengan didasari oleh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Cuman sekali lagi ada yang menarik loh. Jadi tadi dalam rangka memantaskan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ada ulama yang mengatakan bahwa itu tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja. Gitu. Jadi kalau kita memang ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, kita harus mempersiapkan itu sepanjang tahun gitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan itu saatnya memanen. Gitu. Artinya apa? Kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, gitu. Tapi jauh sebelumnya kita harus mempersiapkan diri, sehingga wajar kalau ada yang bertemu dengan Lailatul Qadar, dosa-dosanya akan diampuni Allah, karena itu sebagai ganjaran atau upah jerih payah yang dia lakukan selama ini. Gitu. Berarti malam Lailatul Qadar tidak ada yang itu kebetulan sebenarnya. Memang iya. Sudah rancangan yang begitu sedemikian rupa kalau kita lihat dari orbit yang lebih luas ya, ya. Apa sih sebenarnya makna lain dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, selain bahwa kita dapat nih satu malam yang diampuni loh dosanya, makna lain selain itu ada nggak sih Pak Kiai gitu? Karena saya yakin kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu di dalam agama kita itu ternyata ada makna-makna lain gitu selain ya kejadian itu sendiri gitu. Ada nggak sih makna-makna yang lain itu atas kejadiannya malam Lailatul Qadar itu sendiri Pak Kiai? Ya tadi di awal sudah disampaikan, misalnya itu untuk memotivasi. Ya, ini yang saya pahami, untuk memotivasi kita gitu agar senantiasa semangat terus dalam beribadah kepada Allah. Semangat. Iya, gitu. Makanya tadi dirahasiakan kan, waktunya, gitu. Jadi tadi kan kalau sudah ditentukan, misalnya Lailatul Qadar itu malam 21, 23, atau 25 atau 27. Yang ganjil-ganjil. Iya, orang akan beribadah hanya di malam itu saja. Gitu. Tapi karena dirahasiakan, maka orang akan beribadah sepanjang malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan tadi lebih luas lagi, orang hendaknya mempersiapkan itu jauh sepanjang tahun, jauh sebelum bulan Ramadan. Memang ada rahasia-rahasia dan makna-maknanya lebih luas dari sekedar itu. Terus lagi, ini kalau kita lihat fenomena ini, ya, nggak jauh-jauh di masyarakat kita lah. Di awal Ramadan itu jamaah taraweh saja itu kan masjid penuh sesak.
Tapi sekarang sudah memasuki hari ke-21 ke-22, itu hanya berapa baris yang tersisa. Dalam benak saya, ini sudah diiming-imingi dengan Lailatul Qadar, kok orang tetap gitu, tidak bergeming gitu kan. Padahal Allah sudah menawarkan bonus yang luar biasa, misalnya dengan Lailatul Qadar. Tapi ini tidak membuat orang tertarik, apalagi kalau tidak ada iming-iming itu. Kalau di pesantren-pesantren itu ada tradisi itikaf kan ya. Setelah memasuki hari ke-20 itu para santri biasanya itikaf. Selama mereka itikaf ya pekerjaannya hanya sholat sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, berzikir. Itu juga salah satu upaya untuk menjemput Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu harus dijemput, jangan ditunggu. Harus dijemput ya. Iya. Ya, yang menarik kan ini kan tadi malam Lailatul Qadar itu malam rahasia, dan saya ingin mencoba mengidentifikasi rahasia itu. Jadi kesulitan juga saya, gimana nggak kebongkar juga pada akhirnya rahasianya seperti apa. Ya bukan rahasia namanya kalau kebongkar. Harus jadi pengalaman batin sendiri ya. Iya. Dengan tadi cara-caranya sudah diberikan ya. Bahwa Lailatul Qadar itu soal kepantasan, kematangan batin. Betul. Ada akumulasi itu semua di dalam itu ya kan. Terakhir Pak Kiai, kira-kira pesan apa sih yang bisa diberikan Pak Kiai kepada kita nih anak-anak muda yang memang pekerjaannya agak cenderung berbeda dengan orang tua sekarang yang memang relatif lebih, katakanlah lebih so sibuk lah gitu. Nah, atas kejadian ini dan kiat-kiat Pak Kiai terhadap kami nih anak-anak muda, kira-kira apa Pak Kiai, monggo? Ya, terima kasih. Jadi definisi ibadah dalam Islam itu sangat luas, gitu ya. Makanya ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, definisinya adalah ibadah yang ketentuannya, aturannya sudah jelas di dalam Islam. Kalau ibadah ghair mahdhah itu kan apa saja pekerjaan yang baik, gitu kan, yang bernilai positif dan itu dilakukan semata-mata karena Allah, meskipun itu tidak ada aturannya dalam Islam, gitu. Jadi kita nih anak muda kan mungkin kalau mengikuti gaya orang tua, kalau harus di masjid terus kan gitu kan ya. Terus kalau misalnya sholat sunnah terus gitu kan, terus membaca Al-Quran terus gitu, nampaknya masih belum lah. Sulit. Ya masih sulit lah untuk bisa seperti itu gitu. Jadi makanya kita bisa tetap beribadah kepada Allah dalam bentuk yang berbeda gitu. Makanya kan belajar adalah ibadah, kemudian bekerja adalah beribadah, gitu ya. Ini tidak boleh juga merasa pesimis gitu Pak Kiai ya. Tidak boleh merasa pesimis. Saya mau menang Lailatul Qadar, saya mau. Iya, gitu kan. Nggak boleh pesimis. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sendiri berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana prasangka hamba kepada saya, kepadaku, kata Allah kan begitu. Makanya kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, itu tadi podcast saya dengan Pak Kiai Asep. Saksikan terus podcast saya yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.